Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Permana. Saya dari kelas Manajemen 1C. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kriminalitas. Tahu gak sih tentang kriminalitas? Kriminalitas adalah suatu tindakan sosial yang melanggar, dilakukan oleh individu atau sekelompok individu yang tujuannya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan akibat yang akan diterima. Kriminalitas meningkat akibat lunturnya rasa kemanusiaan. Pengajaran nilai-nilai etika perlu lebih diintensifkan oleh dunia pendidikan. Selain itu, juga perlu dikembangkan di tengah keluarga, sehingga mampu mencegah potensi kriminalitas di kalangan remaja. Rendahnya nilai kemanusiaan dalam diri remaja juga dapat dipicu dari maraknya penggunaan narkotika serta minuman keras. Adapun pembunuhan, yang pada hakikatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Norma yang ada di dalam kehidupan negara ini akan memberikan hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Indonesia adalah negara yang menjemuk dengan banyak suku dan kebudayaan tersendiri. Ini bisa menjadi sebuah acuan tentang dasar hukum, seperti apa yang harus diterapkan dan apa yang akan diberikan sebagai hukuman jika ada yang melanggar hukum yang sudah ada. Hukum sistem negara. Hukum ini sifatnya mutlak, tidak boleh dilanggar jika tidak ingin dikenakan sanksi. Tujuan adanya norma hukum ini juga agar manusia tidak melakukan sesuatu dengan semena-mena. Contoh norma hukum itu seperti pidana penjara jika melakukan pelanggaran tertentu. Seorang kriminal atau orang yang melanggar hukum di Indonesia akan mendapat hukuman atau sanksi seperti mendapat hukum pidana. Beberapa sanksi pelanggaran norma yang akan diterima oleh pelanggar, yaitu yang pertama, hukum penjara yang durasinya dihitung berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, pelanggar contoh norma hukum dapat dikenakan pidana mati. Yang ketiga, mendapat sanksi sosial jika melanggar norma adat dan kebudayaan. Yang keempat, sansel sultur baik di dunia maya dan di lingkungan sosial. Yang kelima, sanksi psikologis. Yang keenam, hukuman skala ringan hingga penyitaan. Kriminalitas perspektif interaksi sosial. Pelaku kriminalitas muncul dari kecenderungan orang yang melakukan kejahatan dalam menghadapi perbedaan kompetitif. Kejahatan cenderung disebabkan oleh kurangnya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu faktor memicu kejahatan adalah kurangnya pendidikan. Orang yang berpendidikan tinggi cenderung tidak melakukan kejahatan, tetapi jika mereka memiliki pendidikan yang minim, masalah ekonomi seperti kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi dan kurangnya kesejahteraan masyarakat dapat menyebabkan kejahatan. Stratifikasi sosial dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat memicu perilaku kriminal. Oleh karena itu, perilaku kriminal merupakan hambatan bagi lingkungan dan aktivitas serta interaksi sosial. Contoh, tragedi Kanjuruhan Malang 2022 pada 1 Oktober lalu. Terjadi insiden kriminalitas di mana supporter tuan rumah Arema Malang bentrok dengan anggota keamanan yang berada di stadion. Dalam masalah di mana klub tuan rumah mengalami kekalahan dan supporter mulai lebih banyak di seluruh lapangan. Petugas mengamankan masyarakat meskipun para supporter yang turun ke lapangan dihukum, sehingga banyak aparat keamanan yang menembakkan gas air mata ke arah para supporter sebagai gantinya. Namun masalah ini mengakibatkan 127 korban jiwa yang tercatat dari Polres Malang, membuat para supporter yang berada di tribun sakit mata dan sesak napas. Tragedi Kanjuruhan seharusnya menyadarkan kita bahwa tidak hanya menonton, tetapi harus benar-benar peduli dan untuk
berpartisipasi aktif dan berperan aktif dalam meningkatkan persepak bolaan di Indonesia. Kita harus mengubah pemikiran dan pemahaman kita tentang esensi paling dasar dari olahraga sepak bola itu sendiri, dimulai dari diri kita sendiri. Dan contoh kejahatan lain. Di daerah Palung Bogor, baru-baru ini ramai dengan aksi kejahatan di mana para gangster saling menyerang satu sama lain. Banyak gangster yang tampaknya telah turun ke jalan dengan senjata tajam. Kepala Polisi Bojongsari, Yogi Maulana, mengatakan bahwa serangan gangster terjadi di distrik Parung Bogor. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas, yaitu faktor eksternal, faktor yang mempengaruhi perilaku tindak kriminal melakukan kejahatan. Yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah membuat pelaku tindak kriminal tidak berpikir dua kali ketika melakukan kejahatan. Yang kedua, kemajuan teknologi membuat informasi mudah tersebar, dan bagi pelaku yang sudah mempunyai otak kriminal, maka informasi tindak kriminal orang lain bisa menjadi semacam ide bagi dirinya untuk melakukan tindakan yang sama. Yang ketiga, contoh disintegrasi budaya merupakan makin canggihnya barang-barang elektronik memicu pelaku tindak kriminal untuk mencuri. Yang keempat, kesenjangan sosial memicu iri dan dendam hingga akhirnya memicu perbuatan kriminal seperti merampok, mencuri, begal, dan sebagainya. Yang kelima, fanatisme pada suatu seperti klub olahraga membuat seseorang mudah tersinggung dan akhirnya berujung pada perbuatan kriminal seperti menganiaya atau bahkan membunuh. Yang keenam, rasa kedaerahan yang kental membuat seseorang tidak mau berbaur sehingga ketika ada pendatang berbuat kesalahan yang menyinggung egonya, maka mereka tidak akan berpikir panjang untuk melakukan tindak kriminal seperti penganiayaan. Yang ketujuh, kepadatan penduduk yang tidak merata, di mana di kota besar lebih padat sehingga susah untuk mencari kerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya melakukan tindak kejahatan seperti mencuri. Selanjutnya, ada juga faktor internal penyebab terjadinya kriminalitas. Yang pertama, rasa iri terhadap orang lain memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sifat sombong bisa membuat seseorang mudah tersinggung dan tidak rela jika ada orang lain yang melebihi dia. Hal ini bisa memicu tindakan kriminal seperti penganiayaan atau pencurian. Yang ketiga, perbedaan pendapat yang tidak diikuti oleh rasa toleransi yang tinggi bisa memicu tindakan kriminal seperti perkelahian atau perseteruan. Yang keempat, memiliki pola pikir materialistis memicu pelaku tindak kriminal untuk melakukan korupsi. Yang kelima, degradasi mental akibat stres atau depresi dapat mengakibatkan orang tersebut melampiaskannya kepada orang lain dengan cara berbuat kejahatan. Itulah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Berbuat kriminal bukan hanya berdampak pada korban, namun juga berdampak pada pelaku sendiri. Selain rasa malu karena dikenal sebagai pelaku kejahatan, juga seumur hidupnya pelaku akan menanggung beban karena dicap oleh masyarakat sebagai ex-narapidana. Dampak negatif kriminalitas. Keresahan masyarakat yang menjadi korban dari kejahatan akan merasa resah dan cemas dimanapun dan kapanpun. Kerugian berupa material yang disebabkan adanya kejahatan seperti perampokan. Trauma yang akan dialami korban kejahatan membuat seseorang selalu ketakutan. Merasa frustasi membuat perasaan sedih dan cemas. Rasa tidak nyaman membuat orang merasa cemas dan ketidaknyamanan.
Dikucilkan membuat seseorang yang berbuat jahat menjadi dikucilkan dan diasingkan oleh masyarakat sekitar. Merasa tidak aman membuat seorang korban merasa dirinya tidak aman dimanapun dan kapanpun, seperti ada orang yang selalu mengawasinya dari jauh. Rasa bersalah yang tinggi seorang pelaku kejahatan setelah sadar akan perbuatannya, itu akan merasa bersalah kepada korban. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.